Surah Al-Baqarah, ayat 29. Dialah, Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Bagaimana kalian kafir, padahal Allah bukan hanya menghidupkan kamu di dunia, tetapi juga menyiapkan sarana kehidupan di dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semua, sehingga semua yang kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar, dan itu adalah bukti kemahakuasaannya. Yang kuasa melakukan itu, pasti kuasa untuk menghidupkan yang mati. Kemudian Dia berkehendak menuju ke langit. Kata kemudian, dalam ayat ini bukan dalam arti selang masa, tetapi dalam arti peringkat, yakni peringkat sesuatu yang disebut sesudahnya, yaitu langit dan apa yang ditampungnya lebih agung, lebih besar, indah dan misterius daripada bumi. Maka Dia, yakni Allah, menyempurnakan mereka, yakni menjadikan 7 langit dan menetapkan hukum-hukum yang mengatur perjalanan masing-masing, serta menyiapkan sarana yang sesuai bagi yang berada di sana, apa dan atau siapapun. Itu semua diciptakannya dalam keadaan sempurna, dan amat teliti, dan itu semua mudah baginya, karena Dia maha mengetahui segala sesuatu. Firman-Nya, Dialah, Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, yang dipahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa, pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya. Sebagian kecil ulama tidak memahami demikian. Mereka mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memahami boleh atau tidaknya sesuatu, bahkan ada juga yang berpendapat, bahwa pada dasarnya segala sesuatu terlarang kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan izin menggunakannya. Kata istawa, pada mulanya berarti tegak lurus, tidak bengkok. Selanjutnya, kata itu dipahami secara majazi dalam arti, menuju ke sesuatu dengan cepat dan penuh tekad, bagaikan yang berjalan tegak lurus, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Makna Allah menuju ke langit adalah, kehendaknya untuk mewujudkan sesuatu, seakan-akan kehendak tersebut serupa dengan seseorang yang menuju ke sesuatu, untuk mewujudkannya, dalam bentuk seagung dan sebaik mungkin. Karena itu pula, lanjutan ayat itu menyatakan bahwa, Fasawaduna, yang berarti lalu dijadikannya, yakni bahwa langit itu dijadikan ni dalam bentuk sebaik mungkin, tanpa sedikit aib atau kekurangan pun. Dalam Quran Surah Al-Mulk, ayat 3 dinyatakannya, Allah, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Sayyid Qutb, dalam tafsirnya berkomentar tentang ayat ini, lebih kurang sebagai berikut. Banyak sekali uraian para mufasir dan teolog tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berbicara tentang sebelum penciptaan dan sesudahnya, juga tentang arti istawa atau berkehendak menuju. Mereka lupa bahwa, sebelum dan sesudah adalah dua istilah yang digunakan manusia, dan keduanya tidak menyentuh sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga lupa bahwa, istawa adalah istilah kebahasaan yang di sini hanya menggambarkan bagi manusia, makhluk terbatas ini, satu gambaran tentang sesuatu yang tidak terbatas. Perdebatan yang terjadi di kalangan teolog Muslim, menyangkut ungkapan-ungkapan Al-Quran itu, tidak lain kecuali, salah satu dampak buruk dari sekian dampak buruk filsafat Yunani, dan uraian-uraian tentang ketuhanan, di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bercampur dengan akal Islam yang murni. Tidaklah wajar bagi kita dewasa ini, terjerumus dalam kesalahan tersebut sehingga memperburuk keindahan akidah Islam, dan keindahan Al-Quran. Pesan ayat ini adalah bumi diciptakan buat manusia. Dan kata buat manusia perlu digarisbawahi, yakni bahwa, Allah menciptakannya agar manusia berperanan sebagai khalifah, berperan aktif dan utama di pentas bumi ini, berperan utama dalam peristiwa-peristiwanya serta pengembangannya. Dia adalah pengelola bumi dan pemilik alat, bukan dikelola oleh bumi, dan menjadi hamba yang diatur atau dikuasai oleh alat. Tidak juga tunduk pada perubahan dan perkembangan-perkembangan yang dilahirkan oleh alat-alat, sebagaimana diduga bahkan dinyatakan oleh paham materialisme. Demikian Sayyid Qutb. Adapun tentang istawa, maka, menurutnya, tidak ada tempat untuk mempersoalkan hakikat maknanya, karena kata itu adalah lambang yang menunjuk pada kekuasaan. Demikian juga halnya dengan makna berkehendak menuju penciptaan. Ini pun tidak ada tempatnya untuk dibahas, sebagaimana halnya tidak ada tempatnya membahas apa yang dimaksud oleh ayat ini dengan 7 langit, serta bentuk dan jaraknya. Cukup kita memahami pesannya, bahwa informasi Allah ini bertujuan mengecam orang-orang kafir yang mempersekutukan Allah padahal Dia adalah pencipta yang menguasai alam raya, yang menghamparkan bumi manusia dan menyerasikan langit agar kehidupan di dunia menjadi nyaman. Semua itu tidak ada tempatnya untuk dibahas karena keterbatasan akal manusia, sekaligus karena membahasnya dan mengetahuinya, sedikitpun tidak berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di dunia.